Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Hanafi dengan NIM 1903111100080 dari Agroteknologi kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai komoditas utama dari Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Video ini Kecamatan Kertosono merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kecamatan Kertosono memiliki cukup banyak komoditas pertanian yang diusahakan. Salah satunya adalah tebu. Tanaman tebu di Kecamatan Kertosono bisa dibilang cukup banyak karena hampir 40% dari total lahan yang ada ditanami tanaman tebu oleh petani. Hal ini cukup beralasan karena Kertosono sendiri dekat dengan pabrik gula yang ada di kecamatan sebelah. Dapat dilihat juga, lahan seluas ini semuanya ditanami tebu, baik di kanan maupun di kiri jalan. Hal ini cukup untuk membuktikan bahwa Kecamatan Kertosono memiliki komoditas utama, yaitu tebu. Tanaman tebu memiliki beberapa syarat untuk bisa tumbuh. Yang pertama, tanaman tebu dapat ditanam pada dataran rendah maupun dataran tinggi dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Batas optimum untuk pertumbuhan tebu yaitu antara 600 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Kedua, temperatur yang optimum untuk perkecambahan dan pertumbuhan vegetatif adalah 26 sampai 33 derajat Celcius. Pada pertumbuhannya, tebu memerlukan perbedaan nyata antara musim hujan dan musim kemarau. Selama masa pertumbuhan, tebu membutuhkan banyak air, sedangkan pada saat menjelang panen, tebu menghendaki keadaan kering untuk menghentikan proses pertumbuhannya. Untuk masalah yang dihadapi ada dua macam, yang pertama pada saat budidaya dan yang kedua pada saat pasca panen. Untuk masalah pada saat budidaya yang pertama adalah bibit. Petani masih menggunakan bibit yang berasal dari bibit sendiri atau petani lain yang kualitasnya belum standar SNI. Yang kedua ada penyulaman dan pengendalian gulma. Kegiatan penyulaman dilakukan satu kali dan menggunakan herbisida. Namun karena luasnya lahan membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Masalah terakhir adalah tebang dan angkut. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain penebangan tidak dilakukan sampai ke pangkal batang, padahal pangkal batang memiliki sedimen gula yang lebih banyak daripada bagian atas. Kedua, kekurangan pekerja sehingga harus mendatangkan pekerja dari luar kecamatan. Dan yang ketiga, faktor cuaca menyebabkan keterlambatan melakukan panen. Setelah dilakukan pemanenan, truk-truk pengangkut tebu selanjutnya akan berkumpul di sini untuk dilakukan penimbangan. Setelah dilakukan penimbangan, selanjutnya truk-truk pengangkut tebu langsung menuju ke pabrik gula Lestari yang bertempat di Desa Ngerombot, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Pabrik gula Lestari mampu menampung dan mengolah hasil panen tebu dari beberapa kecamatan sekitar, termasuk Kertosono. Seperti inilah gerbang dari pabrik gula Lestari. Pengambilan video tidak dapat dilakukan sampai dalam karena dijaga ketat oleh satpam. Seperti inilah mesin-mesin pengolah hasil panen tebu yang ada di pabrik gula Lestari. Pabrik gula Lestari menggunakan mesin-mesin yang cukup besar. Kembali ke permasalahan tadi,
bahwa masih ada satu permasalahan terkait pasca panen yang menyangkut lingkungan dan masyarakat. Permasalahan tersebut adalah pada saat terjadi proses buka giling, 2 buah terobong asap pabrik akan mengeluarkan asap hitam pekat yang juga disertai dengan abu hasil pembakaran. Hal ini tidak hanya berlangsung 1 atau 2 hari saja, tetapi selama proses giling masih berjalan, maka asap hitam pekat akan terus keluar hampir 24 jam. Dan hal ini tentunya sangat merugikan bagi kesehatan maupun lingkungan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.